Implementasi guided imagery untuk mengurangi nyeri pada pasien post-spinal anestesi. Halo. Perkenalkan, nama saya David Reha Saputra. Mahasiswa keperawatan anestesiologi. Dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Dosen pembimbing. Dwi Novitasari, SCAP, NS, M, SC. NS Martiarini Budi S, SCAP, M, CAP. Mari kita simak penjelasan tentang Sectio Caesarea. Pengertian dari Sectio Caesarea adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dikeluarkan melalui sayatan pada dinding abdomen dan dinding rahim, dengan ketentuan rahim dalam keadaan utuh, dan berat janin di atas 500 ger. Indikasi tindakan Sectio Caesarea. Yang pertama yaitu, cephalopelvis disproportion adalah ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin dengan panggul ibu. CPD berisiko menyebabkan persalinan macet sehingga ibu yang mengalami kondisi ini cenderung sulit untuk melahirkan secara normal. 2. Kehamilan kembar. 3. Distres janin adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen pada masa kehamilan atau persalinan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya gerakan janin, perubahan detak jantung, melemah atau tidak beraturan, yang bisa dideteksi oleh USG. 4. Pada kondisi ini, bagian tubuh janin yang berada di jalan lahir bisa wajah, bokong, tangan, atau kaki. Dalam istilah ini yaitu presentasi janin, mengacu kepada bagian tubuh janin yang terletak di jalan lahir, dan akan keluar lebih dahulu saat persalinan. Anestesi yang digunakan Sectio Caesarea. Anestesi berarti hilangnya rasa nyeri dan sensasi. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan. Dalam hal ini, rasa takut nyeri akan dihilangkan untuk mencegah kondisi optimal bagi pelaksana pembedahan. Spinal anestesi merupakan salah satu untuk anestesi lokal yang digunakan untuk mencegah rasa nyeri yang akan dioperasi di bawah pinggang. Posisi penyuntikan spinal yaitu ke dalam ruang subarachnoid di daerah antara vertebra lumbalis L2, L3 atau L3, L4 atau L4, L5. Manfaat spinal anestesi. Menegah rasa nyeri pada pasien yang hendak melakukan operasi di area bawah pinggang. Efeknya umumnya, gejala yang muncul akibat prosedur ini adalah mual, pusing, kedinginan, kesemutan dan bagian setengah badan tidak bisa digerakkan. Selain itu, pasien juga dapat merasakan gatal dan mengalami tekanan darah rendah setelah prosedur ini. Implementasi guided imagery. Apa itu guided imagery? Guided imagery adalah metode relaksasi untuk menghayalkan atau mengimajinasikan tempat dan kejadian berhubungan dengan rasa relaksasi yang menyenangkan. Guided imagery merupakan salah satu strategi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri di mana pasien diajak untuk membayangkan hal yang menyenangkan yang membutuhkan waktu 20 menit. Mekanisme kerja guided imagery terhadap tubuh dengan mempengaruhi sistem saraf otonom. Suara terapis yang membimbing pasien untuk membayangkan hal indah dan menyenangkan masuk ke dalam telinga menuju ganglion spiralis corti, selanjutnya diteruskan ke cortex auditorius oleh nervus cochlearis dan diproses di lobus temporalis. Hasil dari proses tersebut akan dimengerti otak. Hipotalamus akan mengaktifkan kelenjar hipofise anterior untuk menghasilkan hormon endorfin saat pasien membayangkan hal yang menyenangkan, karena saat itulah hormon endorfin bekerja. Dikarenakan adanya endorfin yang mengikat substansi P inilah, maka nyeri diblok dan tidak bisa dipersepsikan oleh pasien. Pasien akan menjadi rileks. Hal inilah yang menjadikan pasien dari tingkat nyeri sedang menurun menjadi nyeri ringan. Kelebihan. Rasa nyeri berkurang bertahap dan tidak menimbulkan pada jangka pendek maupun jangka panjang.
Standar operasional prosedur guided imagery. Tahap prosedurnya yaitu: pertama, tahap pre-interaksi. 2. Tahap persiapan. 3. Tahap pelaksanaan. 4. Tahap terminasi.